Yang terakhir, saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri, yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan Pak ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli, kita udah tahu persaingan bebas, kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear Pak. Tahapannya, ini nggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan atas kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat substantif. Terutama dari Profesor Darmadi. Soal efektivitas. Jadi begini, pendirian Kopdes sesuai instruksi Presiden itu tanggal 27 Maret 2025. Jadi kalau dihitung baru sekitar 2 bulan. Termasuk juga Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih. Inilah satu-satunya dan mungkin pertama kali di Indonesia urusan koperasi dikeroyok oleh 18 kementerian lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota. Jadi soal efektif, saya pikir ini memang kerja bersama. Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdes Merah Putih itu musuhnya 3. 1 ketakutan, 2 kecurigaan, 3 keraguan-raguan. Karena kita takut disiap nih orang desa. Curiga nanti ininya kepala desanya begini. Atau kita ragu-ragu. Menurut saya ini adalah langkah pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang sekian lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering sekali saya ditanya sama banyak pihak, itu angka 1 miliar per desa bagaimana ngitungnya Pak Menteri? Prof. Jadi menurut data termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middleman, rentenir, tengkulak ini 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel 500 dijual ke kota 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun itu. Dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Dengan nikelnya kita harusnya juga yang kepada 5 juta dolar 5 juta ton itu yang bisa tiba-tiba ke China tapi di kitanya nggak ada datanya gitu loh. Bocornya gitu terlalu bocor Bang gitu loh ya. Cuma harus diingat
bangsat-bangsat ini, bajingan-bajingan ini yang nyuri ini semua, saya bilang. Siapa itu? Siapa itu yang bangsat ini, Bang? Ya yang nyuri, buat saya nyuri suka, ya. Saya suka Anda. Ya, Terus maksud saya gini ya, mereka ini tidak sadar. Anda ngeduk itu bahan tambang. Tambang itu kan non renewable ya. Jadi barang itu hilang. Sekali Anda ambil, barang itu ini hilang, nggak kembali lagi gitu loh. Ketika suatu saat barang itu habis, Bang, kita jadi negara termiskin loh, Bang. Mau apa, Bang? Rakyatnya bodoh kayak gini. Coba lihat. Pengikutnya ketika dikasih tai pun dia bilang coklat. berani nggak Abang bilang, Bang Buni, kalau 16% saya sorry ya dikatakan bodoh. Kita tetap berteriak, Bang. 16% loh. 58% Anda mengatakan bodoh nggak manusianya? Emang bodoh. Fakta tuh. kan? Loh, RK-nya bilang sendiri juga bilang gitu, RK. Ingat nggak yang kalau RK bilang sendiri? Apa kata RK? Coba sebutkan kembali biar kita review apa yang disebutkan. Ya, Bang RK-nya bilang followernya untuk yang dia bilang di Jawa Barat saat itu ya memang sengaja kayak gini dibilang. Memang dia kampanye cuma gitu-gitu doang. Karena memang dia tahu kapasitas IQ-nya orang-orang mereka itu segitu doang. Berapa? Ya di bawah 78 kan? Atau 78 itu. Jadi kategori apa itu? Kategori blow on, moron, idiot moron gitu loh. Loh itu kan fakta, bukan saya yang ngomong Iya, gitu iya. loh. Itu RK yang ngomong ya, bukan kita. Bukan saya ngomong loh ya. Jadi iya. Jadi yang saya bilang ya, saat ini mereka tuh merampok negaranya sendiri. Suatu saat mereka tapi asetnya ini mereka buang semua keluar. Ketika negara ini runtuh kayak Mesir kapan hari atau Lebanon, elitnya sudah kabur semua, Bang. Yang tersisa kalian yang bodoh ini. Mungkin kalian nggak tahu lagi ya mau jadi gimana lagi tuh. Mau beli barang pun kayak misalnya kayak sekarang di Kuba tuh untuk beli bensin pun bahan bakar pun mereka harus ngemis gitu loh. Wow. Kebayang nggak sih minyak kalian akan habis suatu saat. Tambang-tambang yang di Papua tuh kan habis semua. Batu bara di Kalimantan habis semua. Anda sisanya apa? Bolong-bolong. Saya sudah terbang ke Kalimantan. Saya sudah terbang ke Papua juga. Sudah lihat, Bang. Hancur, tau nggak? Hancur. Yang didapat tidak ada buat rakyat, begitu ya? Buat rakyat lokalnya nggak ada, Bang. Kasihan, Bang, saya bilang. Sorry tuh saya, kalian itu membela, gue kadang-kadang bingung loh ya. Kalian tuh dikasih makan apa gitu loh. Kalian ini kemana, Bang? Kalian itu. Mentang-mentang lu di luar negeri, lu ngomong kalian. 58, begitulah. Jadi nggak kalian sembarangan. Sorry Bang, sorry. Enggak. Tadi kalian, aku loh termasuk tuh kalian. Ya maaf Bang, maaf. Oke, lanjut. Cuma saya pikir ya, kok kayak pepatah zaman saya dulu SD ya, dibilang bagaikan kerbau dicocok hidungnya gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Jadi orang-orang ini bukan manusia dong ya. Karena kalau manusia punya berpikir, ya punya otak untuk berpikir. Gue ini manusia apa kerbau? Kan gitu kan ya. Betul. Ketika orang disajikan suatu fakta, dia akan membantah dari. Saya kadang bingung, mereka tuh makan apa tiap hari, gitu loh. Otak tuh dibuat apa, gitu loh. Seperti si Inferno ini kan, Inferno 08 ini otak dungu kan? Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Ah ya udah. Saya negara ini kaya saat ini kayak. Ini si Inferno ini kaum penjilat bukan? Siapa sih Inferno nggak tahu Bang. Itu membela-bela negara itu, bela-bela bantu-bantu apa ya program yang nggak bener itulah. Penjilat nggak itu? Dungu nggak itu? Dongo nggak dia? Iya mungkin kali ya Bang, saya nggak tahu. Mungkin kali ya. Oke lanjut. Jadi maksud saya gini ya, kita tuh kaya ya, kaya sumber daya alam harusnya. Tapi kalau disalahgunakan terus Bang, ibarat kata gini deh, orang tua atau kakek nenek moyang kita tuh memberikan kita warisan kekayaan alam. Tapi ini juga bisa jadi kutukan ketika pemimpin-pemimpin kita tidak yang tidak wise gitu ya mengelolanya. Jadi Anda tidak berani mengatakan kaum Inferno 08 itu kaum dungu, kaum goblok, dungu, bodoh, nggak berani. Masa saya nggak kenal Inferno ini siapa? Saya nggak baca dia. Tadi saya dia nggak lihat hadir komen. Inferno Sorry, 08 saya nggak lihat komen. Itu manusia dungu, manusia bodoh, manusia setan yang mencoba membodoh-bodohi kita gitu. Enggak. Ya kalau dia kalau dia nggak punya otak Bang, komennya goblok-goblok ya goblok gitu loh. Bilang aja Inferno 08 lu goblok lu.
emang bego goblok gitu loh. Mau gimana lagi? Kalau namanya kita sajikan suatu fakta, dia membantah. Mohon maaf ya Bang, IQ 78 itu tidak punya comprehension. Abang ngerti ya comprehensionnya? Iya, Jadi tidak itu Rocky punya Gerung, pemahaman. Rocky Gerung. Si RK yang ngomong begitu ya. Ya, bukan kita yang ngomong, itu timnya dia kan? Timnya Iya, dia RK sendiri itu. gitu loh. Salah kan RK bilang. Jangan salahkan kita dong. Nah, masalahnya lagi kaum ini jarang sekali membaca gitu loh. Males Betul. baca. Sukanya tuh mendengar, tutur tinular. Jadinya kalau tutur tinular itu kayak Chinese Yang whisper. kamu curi dengar rahasia langit itu kan iblis. Ya, Termasuk kayak, yang tadi. kayak Chinese whisper itu kan orang ngomong A ke B, B ditambahin C, C tambah D. Akhirnya itu tadi mereka nggak mendapatkan suatu fakta karena mereka balas. Kenapa malas? Karena mereka bodoh, goblok gitu loh. Nah itu dia saya bilang. Termasuk Inferno. Mungkin. Peringatan pelanggaran. Pelecehan woi. Pelecehan katanya kita. Ya mohon maaf saya nggak ngomong gitu ya. Udah cukup deh Bang, makasih banyak. Oke, terima kasih. Ini ada benar loh, sumpah loh. Kita dapat pelanggaran ini. Saya tunjukkan ke kalian. Ini ulah-ulah kaum Inferno. Yeay. Ahui. Beraninya cuma ganggu Komal aja kau ya, manusia-manusia dungu. Mbak Winar, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Gue udah gak berani, ntar gue kena peringatan. Panas mereka kalau kita bilang ini kata pemimpin Papua ini program Prabowo ini program gak ada otak. Silakan, Mbak Winar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos. Oh, iya. Selamat siang. Siap, Momot. Iya. Selamat siang, Bang. Salam Selamat kenal untuk siang. semuanya. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Ya, ini temanya bagus banget, Bang Hos. Bagus Benar. ya. Kata Iya, Inferno luar nggak bagus. biasa. Kata Inferno Ya, nggak ini bagus. Iya, ini bagus sekali karena agar kita memberikan satu masukan energi positif bagi kaum bahlul. Kaum Bahlul lagi Gitu. nih. Apa ini kaum Bahlul? Inferno Iya, kaum Bahlul. kaum bahlul itu orang-orang yang tidak pernah mau mendengar dan tidak pernah mau berubah untuk menjadi baik. Oh, Iya, jadi kalau bahasa Jawanya bahlul. Itu. Jadi termasuk si Inferno 08 itu kaum Bahlul. menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Papua ini memang sudah benar. Jangankan orang Papua, orang yang cerdas pasti juga akan marah. Oke, terus? Saya rasa apa yang disampaikan tentang kemarahan Bapak Papua ini Ini suatu jeritan hati bentuk terdalam begitulah ya. kecerdasan. Ya, ini suatu bentuk satu ketegasan dan suatu bentuk kemarahan yang mana memang seharusnya sebagai rakyat Papua memperjuangkan haknya. Hak yang paling mendasar adalah kecerdasan. Kenapa sih di dalam undang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi ketika mereka menginginkan bahwa pendidikan itu harus menjadi sesuatu yang diprioritaskan dan menjadi sesuatu yang seharusnya ketika ada daerah penghasil emas terbesar ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dibangunlah universitas-universitas setara dengan universitas-universitas di dunia yang memang mampu mencerdaskan rakyat yang ada di Papua. Dibangunlah pendidikan yang layak, dibangunlah kesehatan yang layak, karena daerah tersebutlah yang menopang daerah-daerah lain dengan hasil emas yang mereka miliki. Baik. Itu yang seharusnya pikiran cerdas kita. Ketika ada satu daerah yang menghasilkan sesuatu yang mampu menopang APBN negara, Harusnya di sana harusnya makmur. daerah itu diutamakan dalam segi
perkembangan ekonomi maupun sosial. Oke. Itu yang seharusnya. Tapi kenyataannya yang kita lihat, dia menginginkan ketika masyarakat Papua menjadi orang-orang yang terdepan dalam Oke. segi pendidikan. Kenapa menolak makan bergizi gratis? Karena mereka melihat bahwa pendidikan di daerah Papua itu belum setara dengan pendidikan-pendidikan yang di daerah lainnya. Mhm. Sehingga menginginkan bahwa pembangunan di Papua seharusnya ini diprioritaskan. Baik. Jadi kalau saya saja bukan orang Papua bisa semarah ini, apalagi orang Papua. Kalau ada berbicara, kita bukan masalah suku-suku, tapi kita adalah satu wajah Indonesia. Di mana Indonesia ini memiliki suatu keberadaban ketika kita merdeka, bersatu, adil, makmur, sejahtera. Di mana kata adil, makmur, sejahtera ini mampu ditunjukkan, mampu diberikan. Baik. Iya, kita miris kalau kita berbicara makan gratis, tapi otak kita jadi bodoh, kenyang doang. Tapi besoknya ada sesuatu yang ingin menjajah bangsa kita. Kita tidak bisa berpikir secara rasional. Karena yang utama adalah bikinlah pemikiran kita ideologi yang baik, ideologi yang benar, pemikiran yang cerdas, yang positif, yang mampu membangun bangsa negara ini menjadi adil, makmur, sejahtera, dan berkembang menjadi maju dibanding negara-negara yang lain. Seharusnya seperti itu. Baik. Jadi kalau kita tadi disampaikan oleh Abang tadi bahwa apa ya,